Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak dan Ibu audiens Seminar Nasional 2023 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Unit Kepatuhan Internal DJP, Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Artikel ini ditulis oleh Anika Mailina, saya sendiri, dan Bapak Hendi Yogi Prabowo. Kami dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Artikel ini akan berisi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kasus fraud, terutama korupsi, masih menjadi ancaman besar bagi negara Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 memburuk, yaitu menempati peringkat ke-110 dari tahun sebelumnya peringkat ke-96. Kasus korupsi di lingkungan kementerian lembaga tergolong tinggi, yaitu 406 kasus. Kasus fraud dapat membayangi instansi manapun, termasuk otoritas perpajakan Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Fraud di DJP berdampak luas secara nasional karena dapat menghambat pencapaian target penerimaan, menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat atau public trust, merugikan roda pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. Teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1953, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan pembenaran atau rationalization. Tickner and Burton pada hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa fraud triangle theory adalah alat yang berguna untuk menjelaskan keadaan di mana seorang individu dapat termotivasi untuk melakukan penipuan terhadap organisasi di mana mereka memegang posisi kepercayaan. Motivasi untuk melakukan fraud muncul terutama ketika sistem internal mengalami kebocoran. Jika penerapan pengendalian intern berjalan efektif, maka celah untuk berbuat tindakan fraud menjadi semakin sempit. Berbagai penelitian dilakukan terkait pengendalian internal dan membuktikan bahwa pengendalian internal yang baik memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penerapan sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah risiko fraud di setiap lini organisasi. Di Kementerian Keuangan terdapat 3 lines of defense yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor KMK 322 tahun 2021, di mana 3 lini pertahanan tersebut adalah unit operasional, unit kepatuhan internal, dan inspektorat jenderal. Risiko fraud masih membayangi DJP, sedangkan unit vertikal DJP tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, UKI atau Unit Kepatuhan Internal pada KPP Pratama menjadi garda terdepan pemantauan pengendalian internal dalam upaya pencegahan fraud. Tidak banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan unit kepatuhan internal pada KPP Pratama, padahal UKI memiliki peran penting dalam pemantauan pengendalian internal untuk pencegahan fraud di DJP. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairunisa dan Rahardian berfokus untuk menilai efektivitas UKI DJP berdasarkan prinsip-prinsip KOSO dan IIA. Sedangkan penelitian ini berusaha menyempurnakan penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh UKI, serta menemukan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas UKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi kualitatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Jenis dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan objek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dengan teknik analisis data reduksi, visualisasi, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti dan menggunakan alat bantu penelitian yaitu software NVivo 12+. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah peta analisis kekurangan dan kendala UKI yang berasal dari data yang telah diolah menggunakan software NVivo 12+, sebagaimana dapat dilihat berikut ini. Selanjutnya, peta analisis upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas unit kepatuhan internal. Gambar ini berasal dari data yang telah diolah peneliti menggunakan software NVivo 12+.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kekurangan UKI dalam pemantauan pengendalian internal yang pertama adalah beban kerja dan pelaporan yang tumpang tindih. Yang kedua adalah permintaan dokumen yang sulit dipenuhi. Selanjutnya adalah kurangnya kepatuhan pegawai terhadap SOP, dan kekurangan selanjutnya adalah tidak adanya pemisahan tugas, yaitu UKI sebagai unit yang membuat mitigasi risiko dan juga melakukan pemantauan atas risiko. Berdasarkan hasil analisis data, maka kendala yang dihadapi oleh UKI ada 5. Yang pertama adalah kurangnya jumlah staf UKI. Yang kedua, struktur UKI yang masih menjadi satu dengan fungsi umum. Yang ketiga adalah rencana pemantauan tahunan yang berubah setiap tahunnya. Yang keempat, aplikasi pemantauan yang tidak terintegrasi. Dan yang kelima adalah sosialisasi kepada pegawai yang masih kurang efektif. Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, maka upaya untuk peningkatan kualitas UKI yang dapat dilakukan, yang pertama adalah kepatuhan terhadap pedoman pemantauan atau RPT. Dengan mematuhi pedoman pemantauan sesuai RPT dan program penguatan budaya organisasi sesuai pedoman ICV dan PPG, maka UKI diharapkan dapat mengatasi kendala keterbatasan staf yang ada, yaitu penyesuaian timeline dan pembagian tugas di antara staf UKI berdasarkan pedoman RPT. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM UKI. Dengan meningkatkan pengetahuan dan soft skill, pemantauan pengendalian internal dapat dilakukan oleh UKI dengan lebih optimal dan dapat mengatasi kendala dari sisi keterbatasan akses ke aplikasi, sosialisasi yang kurang efektif, dan RPT yang berubah setiap tahunnya. Yang ketiga adalah peningkatan metode kerja UKI. Berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas UKI akan dapat teratasi jika UKI mau melakukan peningkatan metode kerjanya, terutama beralih dari cara-cara manual ke penggunaan teknologi informasi yang modern, sehingga tercapai simplifikasi dari proses pemantauan dan membuat waktu untuk mengerjakan pelaporan menjadi lebih efisien. Yang keempat adalah pemisahan UKI dari fungsi umum. Jika selama ini fungsi UKI melekat pada subbagian umum, maka struktur UKI yang terpisah dari subbagian umum merupakan langkah perbaikan yang diharapkan dapat terwujud untuk memberikan ruang bagi UKI agar lebih independen, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki implikasi selain untuk menemukan kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh UKI pada DJP, juga untuk memberikan saran upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran UKI dalam melakukan tugas pemantauan pengendalian internal, terutama untuk pencegahan fraud di DJP. Peneliti melakukan penelitian pada UKI 3 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan pula terhadap UKI 1 di tingkat unit eselon 1 dan UKI 2 di tingkat kantor wilayah untuk menemukan kendala dan upaya perbaikan yang lebih komprehensif meliputi seluruh tingkatan UKI di DJP. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.